Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli ummatin syir'atan wa minhaja wa khassa hadhihi al-ummata bi awda'iha ahkaman wa hujjaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi mayyazahu Allahu ala khawasi rusulihi mu'jizatan wa mi'raja. وعلى آله وأصحابه ما دامت الشمس تنير فلق الدجى أما بعد. Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan membahas tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang ada perbedaan di antara para ulama mengenai kapan peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Tapi menurut pendapat yang masyhur bahwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun ke-10 dari kenabian. Demikian pendapat dari Syekh Al-Allamah Al-Mansur Puri. Bapak Ibu sekalian, Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah peristiwa yang menakjubkan dan termasuk salah satu mukjizat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hanya bisa didekati dengan keimanan dan hanya dapat disentuh dengan keyakinan. Dan orang yang tidak percaya dengan peristiwa ini, mengingkari kejadian ini adalah kafir. Na'udzubillah. Jamaah sekalian, Isra Mi'raj itu terdiri dari dua kata. Pertama adalah Isra, kedua adalah Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj adalah As-Su'ud, yaitu perjalanan lanjutan Nabi dari Masjidil Aqsa naik ke 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha. Jamaah sekalian, kemudian apa dalil Isra Mi'raj itu? Yang pertama adalah Al-Quran surah yang ke-17, yaitu surah Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Kedua adalah Al-Quran surah yang ke-53, yaitu surah An-Najm ayat ke-13 sampai ke-18. Walaqad ra'ahu najlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa
idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'ahu min ayati rabbihil kubra. Di dalam surah yang ke-17 ayat pertama, itu didahului dengan kalimat subhana, maha suci Allah. Kata subhana ini sering digunakan untuk melihat peristiwa-peristiwa yang menakjubkan. Kejadian-kejadian yang mengagumkan di luar nalar manusia, di luar jangkauan manusia. Kita membersihkan pikiran-pikiran buruk kita kepada Allah dan mengesampingkan dari pikiran-pikiran negatif kita kepada Allah. Karena Allah adalah Maha Kuasa. Kedua adalah kata asra. Artinya memperjalankan. Beda dengan kata sar. Artinya berjalan sendiri. Nabi itu diperjalankan oleh Allah, bukan berjalan dengan sendirinya. Sebagai ilustrasi, sederhananya begini. Ada seekor semut masuk ke kantong baju kita. Kemudian kita naik pesawat dari Jakarta ke Surabaya umpamanya. Terus kembali lagi ke Jakarta. Itu waktu yang dihabiskan hanya beberapa jam saja. Katakanlah kurang lebih 1 jam. Setelah sampai di Jakarta, semut yang ikut masuk di kantong baju itu keluar dan bercerita kepada teman sesama semut. Bercerita tentang pengalamannya selama di perjalanan. Bercerita tentang keindahannya kota Surabaya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mendengar cerita seperti itu, teman-teman semut yang lain pasti nggak percaya. Pasti nggak yakin. Mana mungkin perjalanan yang begitu jauh hanya dapat ditempuh dengan waktu yang singkat. Itu adalah hal yang mustahil, kata semut lainnya, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, memang kalau semut itu berjalan sendiri, itu adalah hal yang mustahil. Tapi ini semut bukan berjalan sendiri, dia diperjalankan. Dan kalau itu diperjalankan, pasti bisa. Dan bukan hal yang mustahil. Begitu juga dengan Nabi kita. Beliau bukan berjalan sendiri, tapi beliau itu diperjalankan. Maka peristiwa itu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Jelas ya? Sebelum diakhiri, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz selalu diberikan kesehatan lahir dan batin dan selalu istiqomah dalam mencerahkan umat. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Ya. Tadi dijelaskan bahwa Isra Mi'raj Nabi itu dilakukan dalam waktu yang singkat.
cuma semalam. Padahal kita tahu bahwa jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jaraknya cukup jauh. Belum lagi naik ke Sidratul Muntaha. Apakah ini rasional? Apakah ini dapat diterima akal sehat? Atau bagaimana? Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, ini adalah pertanyaan cerdas. Pertanyaan ini mungkin mewakili pertanyaan teman-teman yang lain. Kalau kita kritisi bunyi ayat tersebut, pertama, bunyi ayat tersebut itu didahului dengan kata-kata subhana atau tanzi, artinya maha suci Allah. Seperti dijelaskan tadi, bahwa ini adalah peristiwa yang menakjubkan, peristiwa di luar nalar manusia. Kedua, ada kata asra yang artinya diperjalankan. Nabi itu bukan berjalan sendiri, tapi beliau adalah diperjalankan. Ketiga, jangan menyamakan kemampuan Allah dengan kemampuan kita. Jangan menyamakan kekuasaan Allah dengan kekuasaan kita. Memang kalau kita pakai pikiran manusia, ya nggak mungkin. Jarak dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina itu kurang lebih sekitar 1.400 km. Kalau ditempuh dengan kendaraan onta pada saat itu, memerlukan waktu sekitar 1 bulan. Belum lagi naik ke 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha. Tapi kalau kita mengukurnya dengan kekuasaan Allah, jangankan Isra Mi'raj yang hanya 1 malam, lebih dari itu Allah pasti bisa. Allah Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan Allah apabila menghendaki sesuatu hanya berkata, jadilah, maka terjadilah. Quran surah yang ke-36 surah Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Jelas ya? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.